Hai guys. Angkat cuma tuh aja lu dia. Apa kabar kawan-kawan? Kacamata bisa buka tangga. Jadi ikut bantu kisah apalah namanya. Jadi yang diceritakan kisah Nabi Sulaiman bisa memindahkan istana Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina yang jaraknya begitu jauh. Model kolah kacamata sekalian bu hilang. Dah pasang sekijap mata. Yang paling unik dari kisah pindahnya istana Ratu Balkis itu ternyata adalah hasil daripada menang tender yang ditenderkan oleh Nabi Sulaiman antara makhluk-makhluk yang ada, orang-orang yang hebat ketika itu ditawarkan oleh Nabi Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan istana Balkis dari negeri Yaman ke Palestina. Dan itu menunjuklah menunjuk jin ibrit. Jin ibrit menyanggupi untuk memindahkan istana Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina dalam waktu sekira-kira Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya ke berdiri. Duduk Nabi Sulaiman, lalu dia berdiri. Sebegitulah jarak ataupun durasi yang ditawarkan oleh jin ibrit untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis. Tapi Nabi Sulaiman tidak mau yang lain tidak kebagian dengan tawaran tender. Nabi Sulaiman maunya lebih cepat lebih baik. Kalau dahulu kalau perangko apa namanya dia? Pos ya. Ya. Ada kilat khusus. Kalau nak capek tibonya ada kilat khusus tanpa perangko. Masuk hari kini, besok tiba. Tapi kalau yang pakai perangko 300 rupiah dulu 2 minggu baru tiba. Nabi Sulaiman tak mau dia berlama-lama. Karena Nabi Sulaiman itu punya planning lebih cepat lebih baik. Karena ini adalah misi dakwah yang mesti disegerakan. Segerakan, kata Nabi Sulaiman. Saya tidak mau negeri Yaman itu menjadi negeri yang musyrik, menyembah berhala, menyembah api, menyembah patung, menyembah kayu, menyembah batu. Saya maunya daerah ataupun wilayah kekuasaanku ini adalah dihuni oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, taat kepada Allah. Karena itu Nabi Sulaiman mentenderkan pindahnya singgasana Ratu Balkis dengan sesegera mungkin. Siapa yang lebih cepat daripada jin ibrit, maka dalam catatan sejarah menunjuklah salah seorang manusia. Konon di salah satu literatur yang kami baca, namanya yang menawarkan untuk memindahkan istana ataupun singgasana Ratu Balkis itu lebih cepat, yaitu Asib Al-Barkhaya. Asib Al-Barkhaya inilah yang menawarkan pindahnya singgasana
dalam waktu yang lebih cepat daripada tawaran jin Ifrit. Jin Ifrit tawarannya sekira-kira durasinya duduknya Nabi Sulaiman ke berdirinya. Asif Al-Barkhaya menawarkan berapa lama? Asif Al-Barkhaya menawarkan hanya sekedip mata. Engkau mengedipkan mata, wahai Tuan Rasulullah, maka singgasana Ratu Balkis itu akan pindah dari negeri Yaman ke Palestina. Kata Nabi Sulaiman, hebat. Kalau kamu betul-betul bisa, silakan lakukan. Maka hanya dengan sekedip mata, singgasana Ratu Balkis dipindahkan oleh Asif Al-Barkhaya. Lalu ada kawan-kawan kita yang bertanya, amal apa yang dilakukan oleh Asif Al-Barkhaya sehingga Allah mengijabah doa Asif Al-Barkhaya untuk memindahkan istana Ratu Balkis, sehingga kekuasaan Nabi Sulaiman ataupun untuk menguasai wilayah-wilayah yang awalnya kafir ataupun musyrik betul-betul tercapai adanya. Dalam salah satu buku kami baca yang diamalkan oleh Asif Al-Barkhaya itu, dia membaca ataupun dia sering mendawamkan zikir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbuna ya ilahana wa ilaha kulla syai' ya hayyu ya qayyum yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah zikir yang didawamkan oleh Asif Al-Barkhaya, sehingga ketika ia diminta oleh Nabi Sulaiman untuk memindahkan istana Ratu Balkis, maka dengan kehendak Allah, dengan bertawassul dengan zikir Asif Al-Barkhaya itu, istana ataupun singgasana Ratu Balkis pindah dalam durasi hanya satu kedipan mata. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Agaknya saudara-saudara online, ini jugalah yang menginspirasi umat manusia, sehingga pada saat ini teknologi yang semakin canggih, semua bisa dilakukan secara online. Apa yang terjadi di Arab Saudi hari ini bisa kita ketahui. Apa yang terjadi di belahan dunia lain dalam detik itu, dalam sekejap kita bisa tahu. Boleh jadi apa yang dilakukan oleh Asif Al-Barkhaya untuk memindahkan singgasana ataupun istana Ratu Balkis ke tempat Nabi Sulaiman, sehingga negeri Yaman berada di dalam genggaman kekuasaan raja sekaligus seorang rasul, sekaligus seorang nabi yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman adalah seorang raja, seorang rasul, hartanya banyak, seluruh pengawalnya ada, tapi Nabi Sulaiman memiliki orang-orang hebat yang juga senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan zikir yang dilakukan, mendawamkan zikir itu, singgasana Ratu Balkis bisa dipindahkan dalam sekejap mata. Tentunya Asif Al-Barkhaya sudah wafat. Yang bisa kita lakukan pada
akhir zaman ini dengan kecanggihan teknologi, maka segala sesuatu bisa kita lakukan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi negeri Mesir pada saat ini, kita bisa melihat lewat media sosial. Ada streaming istilahnya di dalam dunia teknologi. Sahabat online, Nabi Sulaiman memiliki pengawal yang hebat, tentara-tentara yang tangguh, harta yang banyak, dikelilingi oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada perintah Nabi Sulaiman, baik dia sebagai seorang rasul ataupun sebagai seorang raja. Ketika itu beliau dianugerahi salah seorang sahabat yang mampu mengalahkan tenaga, yang mampu mengalahkan kemampuan jin ibrit sekalipun. Hanya dengan kedipan mata Nabi Sulaiman, istana Ratu Balkis bisa dipindahkan. Karena apa itu? Karena salah satu janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar ataupun solusi atas persoalan yang sedang ia hadapi. Tidak hanya sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan terhadap orang-orang yang bertakwa dan bersyukur kepada Allah, orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan agama, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah lapangkan rezekinya, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Saudara kaum muslimin, sahabat online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan singkat pada kesempatan ini. Semoga ada manfaat untuk kita bersama dan selalulah menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Salam 5 jari.